Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Selina Dadi dan hari ini edisi 4 November saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2 yang puji Tuhan sudah diterjemahkan oleh tim penerjemah ya. Biasanya dari buku bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan edisi 4 November judulnya yaitu Keajaiban Lainnya dari Firman Tuhan. Dan saya sekaligus akan membacakan khotbah atau renungan tambahan oleh Dr. Santoliao. Dan di sini Dr. Santoliao sudah memberikan judul Pencuri Alkitab setelah membaca hasil curiannya akhirnya bertobat. Sangat menarik. Pembacaan Alkitab bisa di-skip dulu untuk baca Alkitab, terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 9, ayat 11, dan ayat 89, 105, 130, dan 165. Bisa di-skip dulu untuk membaca ayat Alkitab ya. Judul dari buku This Day in Baptist History 2 yaitu Keajaiban Lainnya dari Firman Tuhan. Pengaruh baptis di daerah Balkan diperkenalkan oleh kaum Anabaptis yang melarikan diri ke Bohemia selama periode penganiayaan besar-besaran dari negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi pada abad ke-16 dan ke-17. Faktanya, Balthasar Hammayer, pemimpin Anabaptis terkemuka itu pernah tinggal di Moravia selama beberapa waktu. Namun tragisnya, benih Injil yang ditaburkan oleh kaum Anabaptis hampir musnah dari wilayah tersebut ketika gereja Roma melakukan penganiayaan hebat yang berlangsung selama 300 tahun. Dalam volume pertama buku This Day in Baptist History, kami menyajikan kisah Henry Nofonti. Pada abad ke-19, Tuhan membangkitkan Judson asal Bohemia itu, dan dia sangat dipakai oleh Tuhan. Nofonti masuk seminari pada tanggal 4 November 1870 dan dalam melanjutkan studinya tentang kitab suci, dia sampai pada keyakinan baptis. Pada tanggal 12 Februari 1885, dia diselamatkan oleh Gembala Charles Ondra di gereja baptis terbesar di benua itu di Lodz, Polandia, yang dikuasai Rusia waktu itu. Hidupnya merupakan berkat yang besar dalam pekerjaan Tuhan di seluruh wilayah tersebut. Namun, pekerjaan kaum baptis di Yugoslavia tidak pernah menunjukkan pertumbuhan pesat atau jumlah yang kuat. Nama-nama seperti Adolf Hem, Heinrich Meyer, Julius Peter, dan Nicholas Shrinskak tidak dikenal oleh kaum baptis Amerika saat ini. Namun orang-orang ini terlibat erat dalam perjuangan baptis di Yugoslavia pada abad ke-19. Dan pada akhirnya mereka membangun sebuah kesaksian yang kecil secara jumlah namun setia bagi Kristus. Ketika seiring berjalannya waktu, kaum baptis Yugoslavia ingin menerbitkan buku perjalanan seorang musafir kayak John Bunyan. Dalam bahasa mereka sendiri, mereka mendapat bahwa biaya penerbitannya sangat mahal. Tanpa getar, mereka meminta bantuan di negara mereka sendiri dan di antara orang-orang percaya di wilayah sekitar Balkan. Mereka terkejut menerima hadiah yang cukup besar dari gereja baptis Gipsy pertama di Bulgaria yang berdekatan. Menelusuri asal-muasal jemaat baptis Gipsy adalah hal yang paling menarik. Vinko Vacek, seorang penduduk asli Yugoslavia tetapi lahir dari keturunan Ceko, berimigrasi ke Amerika untuk mencari pekerjaan pada saat Perang Dunia Pertama. Perjalanannya membawanya ke kota industri Detroit, Michigan, dan di sana suatu malam perhatiannya tertuju pada sebuah kebaktian jalanan. Kebaktian tersebut dilakukan di persimpangan yang sibuk oleh anggota-anggota gereja baptis Cekoslovakia. Dia tertarik dengan musik dan pesannya dan dia mengikuti orang banyak menuju gedung gereja, di mana kebaktian lainnya diadakan. Segera setelah itu, dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan menjadi aktif dalam pertemuan lokal tersebut. Pada saat yang sama, kaum baptis Cekoslovakia di Chicago secara aktif terlibat dalam penginjilan.
Dan di antara mereka yang bertobat terdapat orang-orang Yugoslavia yang menginginkan pelayanan dalam bahasa mereka sendiri. Pencarian akan seorang pemimpin menampilkan Vinko Vecek. Chicago Baptist Association bersama dengan American Baptist Home Mission Society menunjuk Tuan Vecek dan dia menjadi gembala misioneri mereka. Tuan Vecek adalah seorang penginjil yang sangat cakap dan menjadi terkenal di Amerika di kalangan masyarakatnya. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, kaum baptis di Eropa menghadapi tantangan besar dalam tanggung jawab misioneri di benua mereka sendiri. Sebuah komite bertemu di London untuk membahas masalah ini dan hal ini mengakibatkan pembagian tanggung jawab penginjilan di antara berbagai badan baptis. Konvensi Baptis Selatan memikul kewajiban bagi negara-negara di Eropa Selatan termasuk Yugoslavia mengingat kebutuhan akan pengkhotbah yang memenuhi syarat yang dapat membantu permohonan diajukan ke semua kelompok baptis. Vinko Vacek direkomendasikan dan setelah diselidiki, dia ditugaskan. Demikianlah Reverend Vinko Vacek dan keluarganya berlayar di Yugoslavia. Pekerjaan Reverend Vacek mencakup pelayanan kepada gereja-gereja Salvia serta menyebarkan Injil kepada orang-orang Serbia dan Kroasia. Dia mencapai banyak hal sebagai seorang pembagi traktat. Penyebaran firman Tuhan ke sebagian besar negeri pada tahun 1939. Pada usia 58 tahun, Reverend Vacek dipanggil oleh Tuhan kita ke rumah abadinya. Namun pelayanannya dalam menanamkan firman Tuhan di banyak rumah warga Yugoslavia secara khusus diberkati oleh Tuhan. Faktanya tindakan itu digunakan Tuhan untuk akhirnya membentuk gereja baptis Gipsi pertama di Bulgaria. Suatu hari beberapa anggota kelompok Gipsi melintasi perbatasan menuju Yugoslavia. Mereka masuk ke rumah sebuah keluarga petani ketika anggotanya sedang bekerja di ladang. Saat mereka mencari barang-barang berharga, terutama uang, para Gipsi diganggu oleh kedatangan pemilik rumah yang kembali. Saat mereka berlari ke jendela, mereka mengambil sebuah buku dari meja. Sekembalinya ke rumah, mereka sia-sia mencari uang yang mereka harapkan dapat ditemukan di antara halaman-halaman buku tersebut. Karena tidak mampu membaca jilidnya, mereka meminta sesama warga desa untuk memuaskan rasa penasaran mereka terhadap buku tersebut. Mereka diberitahukan bahwa kitab itu adalah Alkitab, namun mereka tetap tidak mengetahui apapun tentang makna dan kuasanya. Sesi pembacaan Alkitab berikutnya menghasilkan pertobatan beberapa orang Gipsi dan pendirian gereja baptis Gipsi pertama di Bulgaria. Lucu ceritanya. Baptis Gipsi pertama di Bulgaria. Dari sekelompok kecil orang percaya itu, sumbangan yang cukup besar diberikan untuk biaya penerbitan perjalanan seorang musafir karya John Bunyan, versi bahasa Yugoslavia. Saat ini kita dapat menanamkan Alkitab dalam kehidupan banyak orang dengan cara yang berbeda-beda. Namun marilah kita bersukacita karena menyadari bahwa firman Tuhan yang hidup tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pengkhotbah dalam pertemuan jalanan di Detroit tidak pernah membayangkan bahwa usaha akan digunakan oleh Tuhan dalam keselamatan kaum Gipsi dan dalam pewartaan Injil lebih lanjut di Yugoslavia. Semoga kita menjadi saksi setia hari ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Renungan harian tambahan oleh Dr. Swantoliau, poin pertama, cerita di atas memberitahukan tentang Balthasar Hamayar, pemimpin Anabaptis terkemuka di Moravia. Dia dianiaya dan pengikutnya dihabisi oleh gereja Roma. Banyak orang bertanya, mengapa kaum Anabaptis dibenci oleh banyak gereja? Jawabannya ialah karena kaum Anabaptis walaupun sudah bersikap sangat manis, tidak memakai kekerasan, namun tetap tidak berkompromi mengumandangkan kebenaran terus-menerus. Kebenaran memang bukan sesuatu yang nyaman bagi orang berdosa, lebih lagi bagi penentang kebenaran yang tidak rela bertobat. Habel tidak melakukan sesuatu yang salah terhadap Kain, dia hanya melakukan sesuatu yang benar di pemandangan Allah. Dan dia dipuji Allah, dan justru pujian dari Allah itu sangat menyakitkan hati Kain, dan dia membunuh Habel. 2. Vinko Vacek, seorang penduduk asli Yugoslavia tetapi lahir dari keturunan Ceko,
berimigrasi ke Amerika, akhirnya diselamatkan secara ajaib melalui menghadiri kebaktian KKR di pinggir jalan. Kemudian Vinko diutus kembali ke Yugoslavia untuk memberitakan kebenaran kepada bangsanya dan mengalami banyak kemajuan. Cerita yang sangat menarik ketika mereka menerjemahkan buku perjalanan seorang musafir dan mau menerbitkannya namun kekurangan dana. Tak disangka saudara seiman dari gereja Gipsi menyumbang dalam jumlah yang di luar dugaan mereka. Ternyata ketika orang-orang yang sungguh telah diselamatkan tahu ada kebutuhan untuk pelayanan, walaupun mereka miskin, namun bisa ambil bagian dalam kasih dan jumlahnya bisa mengagetkan. 3. Ada juga cerita tentang bagaimana gereja kaum Gipsi yang menyumbang itu dimulai. Rupanya didahului oleh tindakan mereka yang mencuri di sebuah rumah dan tidak mendapatkan apa-apa selain sebuah buku. Dan ternyata itu Alkitab. Para Gipsi yang miskin itu sangat tertarik pada buku hasil curian mereka. Mereka meminta orang membacakan Alkitab itu dan hasilnya para Gipsi pencuri itu bertobat dan diselamatkan. Itulah sebabnya saya selalu membagikan traktat dan berdoa kiranya Tuhan memberkatinya, semoga orang yang membacanya bertobat. Tetapi iblis berusaha melawan terus. Hari ini akun Facebook saya, ini cerita waktu tahun lalu ya, akun Facebook Dr. Sentoliau dihack sama orang ya. Hari ini akun Facebook saya tidak bisa dibuka lagi. Rupanya banyak orang yang rela dipakai iblis. Mereka sangat benci kepada kebenaran yang saya post di Facebook. Berdoalah untuk orang jahat yang mengganggu Facebook saya supaya mereka bertobat seperti para Gipsi itu. Renungan harian hari ini sangat bagus buat kita untuk me mempraktekannya ya. Kalau judul besar yaitu judul asli dari bukunya, keajaiban lainnya dari firman Tuhan ya. Terkadang kita tidak pernah tahu jawaban doa apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan sesuatu, tentunya kita sebagai anak Tuhan bisa melakukannya. Dan terkadang bukan hanya bisa, Tuhan memberikan sesuatu apa yang menjadi keinginan kita. Salah satu contoh, jikalau hati kita rindu akan kebenaran firman Tuhan, walaupun kita belum mengenal keselamatan itu, walaupun kita belum mengenal Tuhan yang benar seperti apa, jalan kebenarannya seperti apa, atau kita adalah orang yang sangat berdosa sekalipun. Jikalau di hati kita rindu akan kebenaran firman Tuhan, di hati kita masih mau mencari firman Tuhan sedikit, atau kita membuka sedikit celah untuk Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya. Untuk itu, buat kita semua yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, ayo kita semangat untuk memberitakan Injil. Seperti renungan yang sudah ditambahkan oleh Gembala Sontoliau, rajin untuk membagikan traktat. Karena kita tidak pernah tahu kapan saja Tuhan bisa memakai kita untuk menyelamatkan orang lain melalui traktat yang kita bagikan. Untuk itu, ayo kita semangat untuk pelayanan, untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang mau ke neraka, kita tarik mereka untuk masuk surga. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah hari ini kita memberitakan Injil walaupun hanya membagikan traktat, walaupun hanya mengirim pesan rohani di stories medsos kita, baik Facebook, IG, atau WhatsApp. Sudahkah kita melakukan hal itu? Jikalau kita tidak bisa menyampaikan Injil melalui komunikasi langsung dengan orang, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil, hanya membagikan saja, itu sudah cukup untuk kita melakukan pelayanan di hari ini. Jadi menjadi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan pelayanan hari ini?